Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa bahwa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Bahwa dari bulan Ramadan ini kita dapat belajar bahwa berpuasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari rasa haus dan lapar, tetapi juga menahan dari hal-hal yang halal, yang baik, kemudian dan juga tentu menahan diri agar tidak berlebih-lebihan kepada hal-hal yang diperbolehkan. Umpamanya kita ini selama bulan Ramadan harus menjaga, bukan hanya menjaga agar kita tidak makan dan minum, tetapi juga menjaga diri dari perkara-perkara yang dapat merusak kemuliaan kita sebagai seorang hamba. Kita jaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang tidak baik, menghabiskan waktu secara tidak produktif dan semacamnya. Jadi Ramadan ini sangat luar biasa. Makanya bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemudian didukung dengan amal-amal soleh lainnya, maka orang itu mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia telah membuktikan kesungguhannya sebagai seorang hamba di dalam menjaga ketakwaannya kepada Allah. Para pemirsa Waza TV, bahwa kita di bulan Ramadan pertama berusaha untuk menguatkan ibadah kita yang selama ini mungkin masih kurang, sunnahnya masih kurang. Jadi ketika bulan Ramadan kita berusaha untuk meningkatkan amal soleh. Sholat sunnah ditingkatkan dengan program tarawih, kemudian membaca Quran ditingkatkan dengan tadarus Al-Quran. Bahkan kita juga meningkatkan nilai sosial kita, di mana kita memberikan lebih banyak dari biasanya pada bulan Ramadan. Dan tidak hanya itu, ada kewajiban lain, yaitu diantaranya adalah membayar zakat fitrah. Jadi siapapun orangnya ini, ketika dia memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, maka akan secara total melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba, kemudian mengerjakan hal-hal yang utama yang dapat memberikan nilai tambah dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah di bulan Ramadan ini semestinya kita jadikan momentum untuk senantiasa belajar, menguatkan pengetahuan tentang hal-hal apa saja yang dapat memperbaiki amaliyah kita. Jadi di bulan Ramadan ini bukan hanya kita menjalani rutinitas, yaitu tidak makan dan minum di siang hari, kemudian sholat malam, kemudian membaca Quran, tetapi juga dapat kita jadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam rangka menguatkan pemahaman terhadap bekal-bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dimulai dari yang sangat prioritas, yaitu sholat. Kita harus mengetahui dan memahami sholat yang baik, benar dan diterima itu seperti apa. Kemudian tidak hanya sholat fisiknya, tetapi juga sholat hatinya. Bagaimana sholat fisik, yaitu merupakan mengerjakan syarat dan rukun, tetapi ikut sholat dengan hatinya adalah kita melaksanakan sholat itu, yaitu dengan betul-betul khusyuk, mengharap ridho Allah, dan kita mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Nah, kita harus belajar bagaimana
supaya sholat kita itu maksimal. Yang kedua adalah kita juga mempelajari bagaimana puasa ini agar puasa ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Artinya apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Begitu juga dengan amal-amal yang lainnya. Jadi karena amal itu tidak berdiri sendiri, amal itu saling menopang satu sama lain. Jadi tidak boleh seseorang itu hanya mengejar satu pintu ketakwaan saja. Umpamanya di bulan Ramadan hanya puasa saja, sedangkan sholat kita lalai. Nah itu artinya ada yang miss, ada yang rusak dari struktur atau sistem keimanan yang kita miliki. Jadi bagi seorang hamba, ketakwaan itu adalah dalam segala dimensi, yaitu baik kita menyangkut ibadah mahdoh kita maupun ibadah selainnya, yaitu umpamanya kegiatan ekonomi kita, kegiatan politik kita, kegiatan sosial kemasyarakatan kita. Jadi tentu Ramadan ini adalah sebuah momentum bagaimana kita menjadi insan kamil, manusia yang menuju sempurna di hadapan Allah. Tentu kesempurnaan itu hanya Allah yang tahu. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karenanya, karena tugas kita ini adalah berusaha, maka kita harus mengusahakan amal ibadah kita yang terbaik sesuai dengan sunnah. Yang kedua, kita memahami bahwa ibadah yang kita lakukan adalah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan syariat, dan sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.